Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'am alaina bi ni'matil Islam wal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri serta teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan yang penuh kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan karena adanya kursi, bukan karena ingin mencalonkan menjadi bupati, apalagi ingin mencari seorang istri. Melainkan berdirinya saya di sini karena ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, saya ada pantun nih, bilang cakep ya. Pergi ke taman memetik melati, harum semerbak menyejukkan hati. Tuntutlah ilmu sepanjang hari agar hidup penuh dengan arti. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang bahagia ini izinkan saya Bagus Prastya Adi Kuncoro, murid dari SMP Negeri 2 Nganjuk, untuk menyampaikan pidato dengan tema pentingnya ilmu dalam peningkatan peradaban Islam. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sejak awal turunnya wahyu pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya ilmu. Firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat ini menegaskan bahwa langkah pertama dalam membangun peradaban adalah dengan membaca, belajar, dan memahami ilmu. Hadirin rahimakumullah, sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan peradaban Islam di masa lalu lahir dari semangat menuntut ilmu. Pada era keemasan Islam, sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, Kairo, dan Damaskus menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Khaldun telah berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan modern. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita
bahwa kedudukan orang yang berilmu sangat tinggi di sisi Allah. Dengan ilmu kita tidak hanya mendapatkan kehormatan di dunia, namun juga kemuliaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu bukanlah pilihan, namun menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya memiliki tanggung jawab untuk belajar dan mengembangkan diri. Hadirin rahimakumullah, dalam era modern dan digital saat ini, kita melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Namun, perkembangan itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan nilai-nilai keislaman. Ilmu tanpa iman hanya akan melahirkan kerusakan. Namun, ilmu yang disertai dengan keimanan akan melahirkan kemaslahatan dan kemajuan peradaban. Oleh karena itu, generasi muda Islam harus menjadi pelopor untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan keimanan. Kita harus pandai menggunakan teknologi untuk menebarkan kebaikan, menimbulkan kreativitas, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Bayangkan jika seluruh umat Islam menjadikan ilmu sebagai dasar kehidupan, maka dunia akan kembali melihat peradaban Islam yang cerdas, gemilang, dan berakhlak mulia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar dalam melanjutkan peradaban Islam. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tidak hanya yang kita pelajari di sekolah, namun juga ilmu kehidupan, ilmu sosial, ilmu agama, dan ilmu teknologi. Kita harus menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkontribusi nyata dalam membangun peradaban Islam. Seperti kata pepatah Arab, al-ilmu nurun wal jahlun dhalamun. Artinya, ilmu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Dengan ilmu, kita mampu menerangi jalan kehidupan, dan dengan iman, kita mampu menuntut ilmu menuju jalan yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari uraian pidato tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu adalah dasar dalam membangun peradaban yang maju dan berakhlak. Yang ketiga, generasi muda Islam harus memadukan antara ilmu pengetahuan dengan keimanan agar tercipta kemajuan yang berkeadilan dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita jadikan semangat menuntut ilmu sebagai bukti pengabdian kepada Allah dan jalan menuju generasi Islam yang berakhlak mulia dan cerdas. Belajar giat setiap hari, jangan menyerah walau lelah menanti. Dengan ilmu hidup berseri, dengan iman hidup berarti. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.